Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang setia mendengarkan channel YouTube AB Ministry ini. Kita berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 16 Juli 2023. Khotbah kita tertulis dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan tema yang ditetapkan kepada kita minggu ini adalah pemeliharaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan. Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru laut, deru gelombang-gelombangnya dengan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur adalah ungkapan hati para pemazmur yang digubah menjadi syair-syair yang indah, dan ini dinyanyikan dalam ibadah-ibadah di bait Allah ketika itu, yang berisikan tentang isi hati, apa yang menjadi kegalauan, persoalan, bahkan yang menjadi sukacita hati pemazmur ketika itu. Saudara-saudara, Mazmur 65 ini adalah mazmur ucapan syukur karena pemazmur merasakan berkat Allah dalam kehidupannya maupun kehidupan umat Tuhan. Khotbah ini mengajak kita dan segenap umat Tuhan untuk selalu hidup dan selalu berdoa, karena Tuhan akan selalu menjawab doa-doa anak-anaknya. Tema kita minggu ini adalah pemeliharaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Bagaimana kita memahami bahwa Tuhan senantiasa memelihara umat pilihannya? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa dan menghapus dosa. Sebagaimana kita baca di ayat kedua sampai ayat yang keempat tadi. Sang pemazmur meyakini bahwa Allah adalah sang pendengar doa yang selalu mau mendengar doa-doa umatnya. Itulah makanya dikatakan engkaulah yang mendengar doa.
Kata dengar dalam bahasa Ibrani yaitu sama, mengandung makna mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan penuh empati. Inilah yang diyakini sang pemazmur, saudara-saudara. Doa-doa kita akan didengar Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh empati. Ini berarti bahwa Allah sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada kita. Allah tidak mengabaikan doa-doa kita. Allah siap menjadi tempat kita mencurahkan hati kita, mencurahkan segala persoalan-persoalan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi Allah sang pendengar doa, inilah yang menumbuhkan kelegaan dan ucapan syukur pemazmur dalam menjalani kehidupannya. Ketika Allah mau mendengar doa-doa umat Tuhan, tentu umatnya berharap agar Allah juga mau mengabulkan doa-doa umatnya. Dan dalam realita kehidupan yang kita jalani, kita sering mengalami bahwa Allah berkali-kali mengabulkan doa-doa kita. Di ayat 4 tadi dikatakan Allah menjawab doa permohonan umat yang berdosa dengan mengampuni dosa-dosa umatnya. Bahkan dia menjawab doa-doa umatnya dengan tindakan penyelamatan Allah bagi umat manusia. Saudara-saudara, kita harus benar-benar mengimani bahwa Allah adalah sang pendengar yang baik tentang doa-doa kita. Allah memberikan perhatiannya, terlepas dari dijawab, dikabulkan atau belum dikabulkan doa-doa kita, tergantung pertimbangan Tuhan atas apa yang kita minta di dalam doa-doa kita. Manusia selalu berdoa agar Allah memberikan keinginan-keinginannya, tapi saudara-saudara, Allah akan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Untuk itu tetaplah berdoa dan meminta ampun atas pelanggaran-pelanggaran kita, karena Allah sang pendengar doa akan menjawab doa kita dengan caranya sendiri, karena dengan kasih-Nya Ia mengetahui pergumulan hidup yang sedang kita alami. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Kita baca tadi keseluruhan ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ketika kita mengamati alam ciptaan Tuhan ini, maka kita akan kagum atas perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Langit dan bumi dan seluruh isinya penuh dengan kedahsyatannya. Bahkan bukan hanya menciptakan saja, Tuhan memelihara seluruh ciptaannya penuh dengan berkat dan kelimpahan. Ketika kita menyadari bagaimana Tuhan menciptakan dan memelihara seluruh ciptaannya, maka seharusnya kita mempunyai respon yang positif dan turut ambil bagian dalam pemeliharaan bumi serta seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, gereja harus berperan aktif dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan. Bagaimana gereja boleh mengkampanyekan sehingga setiap jemaat Tuhan boleh turut memelihara bumi ini. Jangan menebang pohon dengan sembarangan, mengurangi pencemaran lingkungan dengan menjaga agar sampah-sampah tidak berceceran di mana-mana. Dan kesemuanya itu kita harapkan boleh sebagai bentuk kita ikut turut dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi umat ciptaannya. Tuhan akan menjawab doa dan menerima pengampunan umatnya. Tuhan menciptakan dan memelihara seluruh bumi dan seluruh isinya untuk kehidupan umatnya. Sebagai ucapan syukur kita harus turut ambil bagian
dalam proses pelestarian alam ini. Kehidupan kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kehidupan umatnya terpuruk, akan tetapi Tuhan menolong kehidupan umatnya tepat pada waktunya. Ada sebuah ilustrasi, yaitu Tuhan mengirim burung gagak. Begitu kita buat judulnya. Di satu musim dingin, saudara-saudara, ada seorang janda miskin menguatkan, menghibur anaknya yang ketika itu mereka sedang mengalami musim dingin. Si janda ini menceritakan kepada anaknya tentang bagaimana Tuhan yang begitu ajaib terhadap kehidupan Nabi Elia. Bagaimana Tuhan memeliharanya. Katanya begini, "Nak, pada masa kelaparan Tuhan mencukupkan makanan Nabi Elia yang tinggal di tepi sungai Kerit lewat burung-burung gagak." Kalau di Alkitab bisa kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Tuhan berkata, "Engkau dapat minum dari sungai ini, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu." Demikian sang ibu janda miskin ini menceritakan kepada anaknya. Saudara-saudara, sambil menahan lapar dan dingin, anak itu akhirnya berkata kepada ibunya, "Ibu, bolehkah aku membuka pintu rumah kita ini agar burung gagak yang diutus Tuhan itu datang kepada kita, membawa makanan kepada kita, dan ketika ia datang nanti ia boleh masuk ke rumah kita ini. Aku percaya bahwa burung gagak itu sedang dalam perjalanan menuju rumah kita." Demikian dia berkata kepada ibunya, dan ibunya pun menganggukkan kepala sebagai tanda ia menyetujui apa yang diminta oleh anaknya. Saudara-saudara, tak berapa lama kemudian seorang pria mengetuk pintu dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa pintu rumah kalian terbuka? Padahal ini musim dingin. Apakah Anda tidak tersiksa oleh hembusan angin sedingin ini?" Janda itu kemudian menceritakan kepada yang datang itu tentang imannya dan anaknya yang sedang menanti gagak utusan Tuhan. Pria berpakaian rapi itu, saudara-saudara, ternyata dia adalah wali kota yang sedang berjalan-jalan melihat keadaan masyarakat kota yang dipimpinnya. Pria itu kagum pada iman janda dan anaknya, sehingga dia berkata, "Ibu, saya adalah gagak utusan Tuhan itu. Setiap bulan saya akan memenuhi kebutuhan kalian, karena Tuhan sudah memerintahkan saya datang ke rumah yang diberkati ini." Iman bukan hanya mampu menggugah hati Tuhan, tapi iman juga dapat mengutus orang-orang. Tuhan mengutus orang-orang untuk melihat keteguhan iman dan pada akhirnya memberikan pertolongan. Saudara-saudara, kehidupan kita hari ini mungkin penuh dengan pergumulan yang sedang mengharapkan gagak yang diutus oleh Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya, tetaplah punya iman, tetaplah berdoa, sehingga Tuhan mengutus burung gagak melalui hal apapun untuk dapat menolong kita dalam kehidupan kita. Mazmur Daud mengetahui dengan pasti siapa yang sanggup mengatur semuanya itu, sehingga ia berkata di Mazmur 104 ayat 13 sampai 15, "Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu,
bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka mereka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saudara-saudara, jika Tuhan sanggup memerintahkan gagak untuk memelihara kehidupan Elia dan kebesarannya, untuk mengatasi kehidupan di jagat raya ini, maka ia juga sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan untuk membantu kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Yang terpenting adalah iman di hati kita yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dalam kelimpahannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah itu semakin meneguhkan kami atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu beriman kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube ini. Kami kembali mengingatkan agar boleh mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, bahkan share dengan komen-komen yang membangun, sehingga kita bersama-sama boleh membangun channel ini bersama-sama untuk memberkati banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.